harinya uh, jam 2 itu kebangun dan kayak ada ketok-ketok jendela. Terus itu gue nengok kan kayak refleks nengok set gitu. Ada apa tuh Bang? Apa coba? Pocong. Bukan. Si Dipa. Oh iya. Tempelin apa diikutin tuh? Diikutin. What's up Dores? Welcome back me to podcast Ngobador, ngobrol bareng. Kenalin, nama gue Arfa, itu George. Jadi kali ini kita kedatangan narasumber. Sering sih sebenarnya dia. Kenalin dulu dong, nama kamu siapa? Halo semuanya, kenalin nama gue Siti Aisyah. Halo Amoy. Halo Arfa. Oke nih Moy ya. Sebelumnya tahu nggak sih kita bakal ngobrol apa sekarang? Dari setupnya sih kayaknya horor ya. Jangan-jangan lu cenayang ya Moy ya? Kok bisa tahu? Oke deh Moy, ada udah tahu kita ngobrol horor. Tapi sebelum kita nanya-nanya nih terlalu jauh, gue mau nanya satu dulu nih. Kan misalkan lu ketemu setan nih ya. Tipe kalau ketemu setan tuh lu bakal lari, pura-pura nggak lihat, atau diem tiba-tiba pingsan. Itu gimana? Kalau misalnya untuk pertama kali mungkin pingsan. Tapi kalau misalnya udah keseringan paling pura-pura nggak tahu. Pura-pura terus jalan gitu aja tuh Moy. Iya. Kalau lari nggak mungkin ya? Nggak mungkin kayaknya. Jadi Moy, kita masuk ke pertanyaan pertama aja ya Moy ada. Ini pertanyaan udah 1.100 miliar juta orang tanyain sih di podcast horor. Kejadian horor apa sih yang pernah lu alamin di hidup lu? Sebenarnya banyak, cuman paling sering itu di rumah. Kenapa tuh mau ceritain? Jadi seinget gue ya, waktu itu gue masih SMP dan gue tuh abis ngerjain tugas gitu begadang lah. Begadangnya udah begadang banget sih, jam 11-an gitu. Jam 11 tuh gue habis ngerjain tugas dan gue udah siap tidur nih. Kan baca doa kan. Iya. Bismika gitu kan. Iya. Terus pas kalau nggak sih jam 12 lewat gitu. Udah besok tuh berarti tuh. Iya, keesokan harinya. Belum. Aduh, gue kaget. Terus itu ya jam 12 lewat itu. Dan kayak gitu dong. Lanjut aja. Dan jam 12 lewat, gue dengar suara di dapur, keran cuci piring itu nyala. Oh, serem banget Moy. Terus. Habis itu karena gue nggak mau mikirin kayak udahlah tidur aja gitu kan. Tapi digangguin lagi nih gue. Digangguinnya itu foto gue waktu TK digoyang-goyangin gitu loh. Jadi kayak ada angin. Tapi nggak ada angin, nggak ada apa. Angin kan tuh. Kipas angin aja gue nggak muterin cuy. Kalau dong nanti. Iya ke gue dong masuk angin. Terus gitu kayak kan ada suaranya ya kayak sek gitu kan. Nah terus gue kan ngeliat terus gue kayak udah tidur aja gitu kan, perasaan gue doang gitu loh. Tapi makin jadi fotonya tuh dijatuhin. Jadinya pecah. Iya. Aduh. Pecah. Dari situ gue langsung nyalain lampu dan beresin tuh, bersihin dan ya udah tidur lagi. Tapi habis itu nggak ada kejadian apa lagi Mon? Setelah itu tidur nyenyak aja gitu sampai pagi. Iya sampai pagi. Next questionnya deh ya. Okay. Pernah nggak sih lu ngalamin sesuatu awalnya lu pikir cuma kebetulan ya kayak tadi tuh. Lu pikir paling itu angin. Tapi kok makin lama makin jadi, makin sering. Ada lagi nggak Moy? Ada. Itu di rumah gua kan lantai 2. Nah di lantai 2 itu nggak ada yang nempatin.
kayak misalnya benar-benar kosong, kayak cuma dibuat naruh barang-barang doang. Padahal ada kamar kan. Tapi nggak ada yang nempatin karena sehoror itu. Berarti kamar kosong gitu jadi. Iya, tapi sekarang gue yang nempatin. Iya, sekarang. Baru. Jadi tuh di lantai 2 gue itu ada gudang. Dan gudangnya itu sering gerubuk gitu. Kucing kali, tikus. Mungkin tikus, tapi masih tiap hari. Iya sih. Iya kan? Males juga sih kayak gitu ya, Mu ya. Terus abis itu anehnya lagi, di bawah lantai 2 itu kan kamar ibu gua lah. Kayak misalnya atapnya tuh, iya kan, kayak kedengeran orang jalan. Nah, itu tuh tiap malam ada tuh. Padahal nggak ada orang. Tapi udah ngecek belum? Apa? Nggak ada apa-apa nyata kalau dicek? Nggak ada apa-apa. Kayak dari ngecek sekali 2 kali, besokannya udah males kayak ya paling gitulah, kayak udah kebiasa lah. Udah cuek lah ya, udah cuek lah ya. Kayak gitu. Terus jadi lu udah nangis di kamar kayak gitu. Tapi udah sering banget jadi udah biasa gitu mah ya. Iya. Udah cuek lah, nggak peduli ya. Aja lah. Tidur ngantuk capek. Iya bener. Next deh. Pas tengah malam pernah nggak dengar kayak suara yang lu yakinin itu tadi duduknya? Mungkin kayak gini deh. Gimana? Waktu gua kelas 2 SD, gua pernah ditampakin gitu. Makin apa tuh? Mungkin setan. Jadi gimana coba ceritanya, Mu? Gimana ya? Waktu itu kebetulan banget malam Jumat. Jadi gue waktu kelas 2 itu gue masih tidur sama ibu gue kan. Jadi karena ibu gue sering jadi itu kalau nggak jam 2, dan ibu gue tuh kayak sholat tahajud gitu, cuman nggak di kamar dia, di kamar lain gitu kan. Jadi kan gue sendiri ya. Terus habis itu gue jam 2 itu kebangun dan kayak ada ketok-ketok jendela. Terus itu gue nengok kan, kayak refleks nengok set gitu. Ada apa tuh, Pak? Pocong. Bukan. Si Dipa. bukan. Siapa? Suarjo apa? Udah. Terus genderuwo. Iya. Tapi bener-bener jelas itu apa cuman gara-gara lu lagi tidur terus ngantuk lihat bayang-bayang pohon jadi kayak serem. Jelas. Kan teras. Kayak maksudnya jendela kamar mak gue itu kan ke teras kan. Jadi kayak nggak mungkin pohon gak sih? Jadi itu bener-bener genderuwo jelas. Iya, orang ada matanya kok merah. Gambarannya gimana sih lihat genderuwo secara langsung tuh, Muy? Jadi karena gue emang keseringan bangun jam 2, kayak intinya kayak udah habitnya gitu ya. Terus kayak sebenarnya nggak sekali 2 kali digangguin. Cuman baru efeknya itu pas itu kayak bener-bener ditunjukin loh. Biasanya itu cuman kayak terus udah gitu kan. Terus kayak karena kamar ibu gue full kaca lemari, jadi kayak kelihatan. Pas itu reaksi lu tuh gimana sih, Moy? Pas lihat tuh apa? Nge-freeze? Apa tiba-tiba langsung ngumpul, nangis? Nge-freeze sih. Nge-freeze kayak kan gue ngeliat. Terus gue begini kan kayak bukan kali. Terus gue ngeliat lagi. Iya anjir kayak ada. Kayak dia ngeliatin. Terus yaudah gue tutup aja hordengnya. Terus gue tidur lagi dah. Nutup pakai selimut nutup. Gitu. Menurut lu tuh dia tuh ngapain sih ngintip-ngintip gitu? Mencap atau gimana dah? Gak tahu. Kayak gimana ya, mungkin gara-gara hordingnya kebuka, kesempatan tuh katamu. Kan soalnya kan biasanya hordingnya ditutup rapet gitu kan. Jadi belum nutup hording jadinya kondisinya pas itu. Kayak nutup, cuman ada selak dikit gitu loh. Itu kelihatan. Terus habis jadiin itu kan lo nge-freeze tuh diem. Apa yang lo lakuin? Baca doa, apa tiba-tiba lari ke nyokap lo pas lagi sholat, tiba-tiba meluk? Gua langsung ngungkep gitu loh pakai selimut. Iya, kiri terus habis itu karena gua waktu itu cuman apal bismika, ya udah bismika sampai 10 kali gitu, terus sampai gua pules lagi tidur. Tapi pas lu tutup selimut lu langsung tidur apa gimana? Pas lu buka tiba-tiba apa muncul setan dung gitu? Enggak. Kan di film-film horor tuh gitu. Iya.
Kalau gue nggak berani buka. Iya, karena gue cuma baca bismika sampai gue tidur. Berarti ketiduran tuh sampai selimut. Sampai pagi. Iya, sampai malam gue buka selimut. Gitu. Itu sih orang banget sih Mu ya. Jadi Mu kita ke pertanyaan selanjutnya Mu ya. Ini kita pertanyaan yang hevan-hevan aja. Semisal nih Mu ya, lo jadi hantu, apa sih yang belum mau lakuin? Kalau gue bisa jadi hantu nih. Apa sih yang mau lakuin? Lu mau ngapain? Mungkin kayak nakutin orang, terus bisa-bisa aja lu ke rumah mantan lu terus nakutin mantan lu kan? Gimana Mu? Mungkin gue lebih kejailin orang sih kayaknya. Karena kan dari kayak di real life aja gue tengil. Kayak apalagi di dunia gitu kan. Orang pertama yang bakal lo jailin siapa Mai? Menurut lu bakal lo jailin? Siapa ya? Yang bakal takut bakal lihat lu? Kakak gua kayaknya. Kakak gua takut banget sama setan. Ya. Gitu. Iya, kalau misalkan kita jadi setan seru juga. Ntar aja sudah. Wah. Iyalah. Udah. Kata gua. Aduh. Udah. Lanjut Moy. Kita kan sering buat pegang HP, apalagi lu kan sering ngevlog tuh. Hampir tiap detik ngevlog. Tiap detik, tiap waktu, tiap saat ngevlog. Pernah nggak sih di satu vlog lu tuh lu nangkep kayak penampakan atau bayangan atau suara kan? Lebih seringnya itu di foto penampakan. Oh foto. Ya, jadi ini jelas banget sih sebenarnya. Jadi pas gue SMP itu SMP gue terkenal banget angkernya karena dia kayak masuk tua gitu apa gimana SMP-nya? Ya umurnya sudah tua, terus kayak daerahnya terpencil gitu kayak masuk gang kecil gitu loh. Terus kanan kirinya juga kebon kan. Jadi tuh waktu itu gua habis ekskul pramuka, jadi ke sekretariat gitulah tempatnya apa? Tempat rumahnya pramuka gitu. Terus habis itu, sekret. Nah habis itu tuh kita kayak ada yang ngajakin foto bareng gitu. Ayo foto-foto. Lagi malam tuh? Enggak siang. Oh siang? Siang jam juhur lah, jam 1-an. Terus habis itu karena sebelah sekre itu kelas, nah di jendelanya itu kayak pecah gitu loh, kayak bekas pecahan gitu, cuman sedikit. Nah tapi pas di kaca pecah itu ada penampakan pocong mukanya, tapi terbalik. Kayak gimana ya? Jadi iya kayak gimana sih? Gitu jadi ke bawah dia ada. Iya, itu jelas mukanya apa cuman dia bayang? Jelas banget, jelas. Jadi udah benar-benar nggak ada tembus-tembusnya gitu. Kayak bener kayak pakai kafan, terus mukanya balik, terus dia kayak gitu ekspresinya gue nggak tahu gimana. Gue nggak bisa contohin anjir. Kayak gitu. Lu nyadar pas lu udah keluar foto apa pas masih foto tuh udah nyadar? Apa pas di rumah nih pas lagi ngecek-ngecek lagi? Enggak, pas habis foto, kan itu fotonya cuma 3 kali ya. Terus gue kayak milih mana yang bagus. Nah, kebetulan itu tuh bagus, tapi ada penampakannya. Berarti nyadar pas detik itu juga pas lu kelar foto langsung lu cek, nyadar? Iya, terus kayak ini apaan? Terus gue zoom kan. Gitu. Yang tahu tuh lu doang sama teman-teman lu juga tahu? Langsung kasih tahu teman-teman. Terus reaksi teman-teman lu sama lu gimana tuh pas tahu di foto itu ada? Iya, langsung takut sih kayak lain kali jangan foto di sini lagi. Langsung trauma gitu nggak sih? Iya, kayak trauma gitu. Dan akhirnya kita nggak pernah foto di situ lagi. Jadi nggak pernah dulu, ya? Kayak beda spot gitu lah. Ganti spot aja. Gimana kayak di kuburan? Oke, mau kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Lo pernah nggak sih dengar cerita-cerita di kampus atau di sekolah yang menurut tuh bakal horor banget, yang horor banget, tapi soalnya nggak usah sebut ya sama kampusnya. Ada nggak ceritanya Mon? Kalau kampus sih jarang ya. Paling sekolah-sekolah biasa kayak SD, SMP, SMA gitu. Kan kalau anak SD juga ya setiap sekolah ada gak sih cerita gituan? Tapi yang paling horor tuh di SMP gua doang ceritanya. Yang tadi apa yang? Jadi tuh nggak di tempat sekrenya doang, tapi di tempat lain juga ada gitu loh. Terus gue pernah lihat di aula gitu, depan aula ada, lu tau nggak sih kuntilanak merah? Iya kuntilanak. Iya kayak gitu, gue pernah lihat.
Padahal belum terjelas itu kan. Iya, padahal penglihatanku kayak seberang-seberangan gitu loh. Kelas gue di sini, aula di sini. Berjaraknya lapangan tuh. Oh iya lapangan. Kayak gitu. Jadi dari kelas tuh lo masih bisa ngeliat. Iya. Jadi jaraknya tuh cuma kayak itu jelas banget dia lagi diri ngapain. Itu siang? Siang. Bisa siang kenapa ya? Gue juga nggak tahu. Kayak berani banget gitu nampakin. Ya buat ya ya. Tapi anehnya temen-temen gue gak lihat. Gue doang. Jadi pas lu lihat tuh lu langsung nanya ke temen-temen lu. Iya, kayak yang di sana apaan dah? Apaan? Gak ada apa-apa. Jangan-jangan lu punya indra ke 12, Moy. Indra keenam. Udah pernah ngecek belum, Moy? Lu punya indra keenam sama dukun-dukun atau enggak ustadz gitu kan lu sering buat kejadian horor. Ada sih ceritanya, tapi panjang banget loh. Singkatin. Jadi kata ibu gua itu udah bisa ngeliat dari umur 3 tahun. Nah, cuman ditutup. Oh iya. Tapi kebuka lagi pas gua SMP. Berarti pas SMP tuh udah mulai banyak kejadian horor yang tadi sebutin tuh ya. Tapi nggak cuma itu doang dong, ada banyak lagi cerita horor lu di SMP. Iya. Selama itu kebukanya itu pas gua kelas 8, kelas 2 SMP. Oh, kelas 2 SMP udah kebuka. Iya. Tahu kebukanya dari mana? Apa gara-gara lihat setan terus atau gimana? Bukan. Apa dikasih tahu? Enggak. Jadi waktu itu gua lagi makan di sekre, makan siang. Gua lagi begini dan di depan gua tuh ada pohon gede banget. Dan gua lagi begini makan. Terus jatuh. Apa nih? Jatuh bangkunya. Lu gimana sih? Iya tahu. Oh, yang jatuh lo. Oh. Iya. Bisa jatuh. Iya, karena gua begini terus kayak gua ngeliat sesuatu di pohon terus gitu jatuh. Bangku SMP tuh tau kan yang kayu itu? Yang kayu. Iya. Iya, gua jatuh. Terus abis jatuh? Benar. Gua langsung kayak nge-freeze, kayak gue nggak tahu diceritain temen gue nge-freeze gitu, terus temen gue langsung melihat posisi gue masih duduk tapi jatuh. Kocak ya. Terus abis itu langsung dipanggil guru, abis itu gue dibawa ke tukang urut. Nah tukang urut gue kebetulan bisa melihat juga. Gitu. Nah dari situ gue diceritain sama dia kalau mata batin gue kebuka gitu. Dan dari situ gue banyak lihat kejadian gara-gara urut itu berarti. Iya. Gara-gara tukang urut itu. Enggak, kayak dari gue jatuh itu udah kebuka. Jadi kebukanya gara-gara jatuh. Iya. Gimana ditanya bisa kebuka gara-gara jatuh? Gue juga nggak tahu. Jadi setelah lo jatuh terus ke tukang urutnya bilang kebuka lagi apa gimana? Iya, kebuka lagi. Baru setelah jatuh itu lo sering ngalamin kejadian horor? Iya. Gue pernah pingsan. Gara-gara lihat hantu apa gimana? Gara-gara waktu itu gue nggak enak badan. Tapi di sisi lain gue diikutin. Oh iya. Ditempelin apa diikutin tuh? Diikutin. Apa keceplosan. Kacau lu ya. Udah kali mau ya, ceritanya mau ya? Iya deh, segitu aja deh. Gara-gara ini nih. Iya. Sebelum ending nih mau ya, ada pertanyaan dari Dores. Munculin dong. Pertanyaannya dong. Munculin. Yang pertama. Ini pertanyaan lagi. Pertama, kalian percaya nggak sih tuh proyek? Kalau lu dulu mau gimana? Percaya nggak mau? Kalau ada sebenarnya 50-50. Percaya nggak percaya, tapi banyak orang bilang di setiap tempat itu ada, ya kan? Berarti kemungkinan percaya. Percayanya setengah sih. Kalau gua ya, kan gua sering nonton kayak film-film kayak Nancy Judge, terus RJ5 yang serem-serem deh. Gue lihat di antara video mereka tuh ada yang ngebahas ini nih, tumbal proyek. Jadi ada beberapa video yang nunjukin orang, lu tau gak sih Moy, kalau misalkan lu mau bikin suatu bangunan kan harus bikin fondasi. Iya. Nah di dalam fondasi itu kan sebelum bikin fondasi kan ada kayak besi-besi itu. Nah di dalam besi-besi itu ada orang masuk, terus dicor pakai semen. Nah itu kan nggak tahu tuh kenapa tiba-tiba itu orang di dalam situ, semennya udah masuk gitu Moy, jadi orangnya ikut kependem sama semen. Terus dimintain penjelasan sama orang yang bikin proyeknya sih katanya kecelakaan. Lah masa ya orang kecelakaan dimasukin ke dalam itu masih sadar nggak ngeberontak sih? Dia diem doang.
Aneh nggak sih Muy menurut kamu? Iya aneh. Kalau gue sih Jadi makanya gue hitungannya percaya sih begituan. iya tapi 50-50 gak sih? Enggak sepenuhnya. Iya, gue juga kayak gitu. Mungkin 70-30 kali kalau gue ya. Soalnya buktinya ada lumayan banyak Moy. Ada orang yang videoin dari jauh, terus ada gue ngeliat juga pakai drone. Jadi drone tuh kayak nggak sengaja jalan, terus di bawahnya tuh kayak ada proyek. Terus di proyek itu ada orang nggak tahu pingsan apa gimana, terus dia tiduran di dekat semen, terus semennya turunin gitu man. Jadi orang tuh ditimbun di bawah semen gitu. Makanya gue lumayan percaya sama proyek sih gitu. Habis sekarang nggak ada kepastiannya itu videonya orang habis gitu aja. Apa mungkin orang yang videoin juga ketangkap sama yang bikin proyek atau gimana nggak tahu. Jadi kalau gue sih lumayan percaya. Kalau 50-50 ya Mo ya. Iya 50-50 sih gue. Jawab ya. Next. Pernah diketawain hantu cowok di eskalator di salah satu mall di Jakarta. Katanya sih gak ganggu, cuma seneng aja karena ada temen. Kata gua tuh malah seneng diketawain. Iya juga experience kak. Oh nih experience-nya ya. Ada buktinya enggak nih? Ada. Boleh ditunjukin buktinya? Cip. Halo. Kamu sih, Moy. Jadi ceritanya lu kayak lagi nge-vlog di eskalator, terus dengar suara di mic. Tapi kan gue kenal ya sama orang yang nulis ini. Gue tanya sama dia, kan ngomong, lu kali yang ketawa atau nggak temen lu kan tuh lagi rame. Atau yang enggak orang yang gue tanya katanya lagi manggil temennya, terus temennya pada asik sendiri. Jadi dia lagi kayak apa nih lagi kayak buset, terus tiba-tiba ada suara nggak kayak lagi ngobrol, jadi cuma kayak lagi asik sendiri aja. Belum sih Moy. Menurut tuh gimana Moy ini Moy? Parah nggak sih Moy? Ya apalagi di tempat umum. Di mall gitu juga, kan. Itu kan tempat rame ya. Iya. Kamu nggak sih? Nyambung nggak sih Moy sama tumbal proyek yang tadi Moy? Kan bisa aja arwah yang ditumbalin terus tiba-tiba datang ke seru banget tuh. Aduh, gak bisa dipikirkan itu kayaknya. Gak bisa dipikirin sih kayak gitu Mas. Iya. Udah nggak tahu dah urusan mereka serem banget. Iya. Ada tanya lagi nggak kakak komputer? Habis ya udah habis Moy perbincangan kita kali ini Moy. Oke deh. Terima kasih banyak ya Moy ya sudah mau ngobrol-ngobrol di podcast kita kali ini dengan cerita horornya yang ya Moy ya, terima kasih banyak ya Moy ya. Sama-sama Arfa. Arigatou gozaimasu. Iya, detashi Udah ya Dores, kita tutup aja dulu podcast kali ini. Podcast kali ini serem sih. Ceritanya Amo juga banyak-banyak banget yang bikin merinding. Jangan lupa subscribe channel Double Doors dan jangan lupa juga follow Instagramnya Double Doors. Instagramnya apa kak? Apaan ya? Apaan Moy? Adivi ya dia ada. Oh, adivi.dumbledore. Di follow tuh. Ada banyak konten-konten menarik dan dalamnya salah satunya podcast kita ini. Oke. Yaudah deh teman-teman. Udah dulu kali ceritanya ya. Dadah. Bye.